Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Ya teman-teman, kembali lagi di channel saya Faril Arifin 223. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang kitab Fathul Qorib, yaitu di bab menerangkan tentang hukumnya besok. Oke, langsung saja kita ke babnya. Faslun fi ahkamil wasbi, menerangkan tentang hukumnya besok. Besok wa huwa lughatan akhtu syai'i tulma mujaharata. Kata besok menurut bahasa yang mempunyai makna mengambil suatu secara aniaya dan terang-terangan. Sedangkan secara syara, gosok ialah menguasai hak orang lain dengan jalan aniaya dan dikembalikan pengertian menguasai menurut huruf. Jadi keterangannya, gosok tidak terbatas pada perkara yang berupa harta, benda, tapi juga hal-hal yang berupa kemanfaatan, seperti dalam contoh menyuruh berdiri orang yang sedang duduk di masjid, duduk di atas alas lemek orang lain sekalipun tidak digeser ke tempat lain, mengusir orang dari rumahnya sendiri sekalipun tidak kemudian dimasukinya, dan lain-lain. Nah, jadi gosok ini itu seperti meminjam tapi tidak mengatakannya dulu, tapi tidak mengizinkan, tidak izin dulu kepada pemiliknya. Misal kita ingin pergi keluar, tapi kita tidak menemukan sendal kita sendiri, tapi di situ ada banyak sendal dan itu juga sendal dari teman-teman kita. Nah, kita itu memakai sepasang sendal tanpa izin. Nah, itu namanya gosok. Nah, termasuk juga ke dalam hak orang lain adalah segala sesuatu yang sah menggosoknya, berupa barang yang bukan bentuk uang seperti kulit bangkai, dan kecuali dengan cara aniaya adalah menguasai atas harta orang lain dengan suatu akad. Nah, jadi kalau dengan cara menganiaya itu kalau ingin menguasai harta dari orang lain. Bagi orang yang menggosok harta seseorang, maka wajib mengembalikan kepada pemiliknya, meskipun si ghosbi, yaitu orang yang menggosok, itu terkena tanggungan mengganti dengan lipat ganda hartanya. Nah, jadi jika ada kerusakan, itu si ghosbi harus menerima tanggungannya, yaitu pengganti dengan terserah dari si pemilik benda tersebut. Misalnya harus diganti seberapa dan berlipat ganda. Nah, jika wajib baginya untuk menambal kekurangan. Jika memang terdapat kekurangan pada harta yang digosok, yang diambil tadi tanpa izin, seperti orang yang menggosok pakaian kemudian dia memakainya, atau harta itu berkurang tidak karena dipakai. Nah, jadi jika orang yang memakai sepatu, misalnya memakai sepatu baru, dan juga si pemiliknya tersebut belum ingin memakainya, tetapi sudah dipakai si hospi tersebut. Nah, jadi kan harganya jika ingin dijual kembali itu menjadi berkurang. Jika ada pun orang yang ingin membeli, itu harganya tidak seperti harga awal karena sudah dipakai. Dan wajib pula memberikan biaya sepadanya, khususnya. Sedangkan jika maksud barang yang digosok itu berkurang sebab harganya menjadi merosot, turun harganya, maka menurut si pendapat yang sahih, si hospi tidak wajib menanggung menggantinya. Jadi di sini ada dua pendapat, yaitu ada yang harus digantikan kembali dan juga tidak harus digantikan. Jadi mungkin pendapat ini jika orang tersebut tidak marah ataupun tidak
Jadi orang tersebut mengizinkan. Nah, tersebut di dalam sebagian keterangan bahwa siapa saja yang menghusuk harta seseorang, maka dia harus dipaksa untuk mengembalikannya. Nah, jadi di kalimat ini, kita jika menghusuk barang orang lain, itu harus mengembalikannya. Jadi, kalau kita tidak mengembalikannya, itu seperti mencuri, karena di tempat terang-terangan. Apabila barang yang digosok itu rusak, maka si gosip itu orang yang menggosok, yang memakai tanpa izin, wajib menanggungnya dengan sepadanya barang tersebut, yakni barang yang digosok, jika memang terdapat misli kekurangan. Nah, jadi jika misal contoh lagi, kita memakai pulpen. Pulpen itu seharga 5.000. Nah, selagi kita memakainya, kita tidak sengaja menjatuhkannya, sehingga pulpen tersebut mati dan tintanya itu tidak bisa berjalan kembali, tidak bisa mengeluarkan tinta kembali, dan tidak bisa digunakan. Nah, jadi apabila kita mengembalikannya, terserah dari orang yang mempunyai pulpen tersebut. Jika dia memilih harus diganti, maka kita harus menggantinya dengan sepadanya. Jadi tidak boleh kalau pulpen yang kita pinjam itu seharga 5.000 dan itu juga baru beli. Misalnya orang yang kita pinjam itu baru beli dan pulpennya itu kita pinjam seharga 5.000, dan kita jika merusaknya itu harus menggantinya dengan harga 5.000 kembali. Tidak boleh harga ke 32 ataupun sebagainya. Adapun yang lebih soft, bahwa sesungguhnya barang misli itu adalah barang-barang yang dapat diukur dengan takaran atau timbangan serta sah menjadi muslamfi, itu barang pesanan, seperti tembaga dan kapas, sedangkan air susu dan makjum tidak termasuk barang misli. Nah, jadi barang-barang yang dapat diukur dengan takaran atau timbangan serta sah menjadi muslamfi, yaitu barang pesanan, itu contohnya adalah tembaga, kapas, tetapi air, susu, dan makjum tidak termasuk barang misli. Kemudian musonif menerangkan tentang penanggungan barang mutakawam, yaitu yang dihargakan di dalam perkataannya, atau penggosok menanggung mangsub dengan harganya bila mangsub itu tidak dapat sepadanya, yaitu dengan menghargakan mangsub. Nah, jadi jika barang yang kita pinjam itu rusak dan kita ingin mengembalikannya, tetapi saat kita mencari-cari barang yang seperti itu, barangnya tidak ada. Nah, jadi menurut musonif itu bisa diganti dengan harga barangnya tersebut kepada pemiliknya. Harga maksud dapat berbeda dengan bentuk harga yang lebih tinggi dari hari pengosoban sampai hari kerusakan. Sedangkan yang dihitung dalam hal perkara menghargakan barang yang digosok adalah dengan uang yang biasa berlaku. Jika biasanya itu berlaku 2 mata uang dan sama nilainya, maka menurut Imam Rafi'i hendaknya qadli menentukan salah satu dari keduanya. Nah, jadi kalau barang tersebut bisa nilainya sama dengan 2 mata uang, maka jadi orang yang pemiliknya itu harus menentukan mata uang yang mana dulu. Perlu diketahui bahwa ghosib, orang yang ghosab, dapat menjadi bebas dengan telah mengembalikan maksub, yaitu barang yang digosok, kepada pemiliknya dan cukup meletakkan di sebelah pemiliknya. Apabila dia lupa siapa pemiliknya, maka menjadi bebas dengan telah menyerahkan adalah qadli. Nah, jadi mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.